Itu. Makanya Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Coba Anda lihat itu dari kacamata perspektif kerangka berpikir Anda aja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan? Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda cerdas, Anda orang terpelajar, satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi yang dianut oleh Yesus, hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Nasrani. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dalam video yang tadi ada beberapa poin perkataan Zuma. Dia comot-comot kisah dalam Alkitab lalu dia rangkai sesuai dengan asumsi dia. Dia comot biar terlihat pakai data. Data comot di luar konteks yang ngawur ya. Ini menandakan dia sangat minim ilmu. Suaranya dia kencangkan supaya terlihat macam betul aja ya kan. Nah, Zuma berkata, yang pertama, Yesus berkata waspada terhadap orang-orang Farisi. Nah, Zuma berkata seperti itu, dia kutip itu. Lalu dia hubungkan dengan Kristen berasal dari orang Farisi, yaitu Paulus adalah seorang ahli Taurat atau orang Farisi. Ini dua konteks yang berbeda sebenarnya, tapi Zuma ini membenturkannya. Lalu dia bumbui pakai asumsi dia dengan mengatakan Paulus pemain tunggal mendirikan Kristen. Zuma tidak mengerti sejarah gereja. Nah, Yesus mengecam orang Farisi karena di zaman Yesus orang Farisi itu sangat munafik. Paulus betul orang Farisi, tapi itu masa lalunya sebelum menerima Yesus. Sebetulnya ahli Taurat dan orang Farisi itu bagus, mereka paham kitab suci, tetapi Yesus mengecam karena mereka munafik. Di sini Zuma terlihat jelas minim ilmu ya. Nah, suara yang keras tidak bisa membenarkan sesuatu yang salah, apalagi asal comot-comot seperti ini. Nah, mari kita bahas satu persatu secara detail ya. Bagian pertama, Yesus mengecam orang Farisi. Injil Matius pasal 23 merupakan salah satu bagian Alkitab yang paling terkenal karena berisi kecaman Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam pasal ini, Yesus menyebut mereka sebagai munafik dan orang-orang yang buta karena mereka lebih mementingkan aturan-aturan agama daripada kasih kepada sesama manusia. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka, yang pertama, mementingkan penampilan luar daripada hati. Mereka selalu berusaha terlihat saleh di depan orang lain, tetapi hati mereka penuh dengan kesombongan dan kebencian. Nah, yang kedua, memakai hukum Taurat untuk menindas orang lain. Mereka menggunakan hukum Taurat untuk menghukum orang lain, tetapi mereka sendiri tidak mentaatinya. Nah, ini kan munafik ya. Yang ketiga, membebani orang dengan peraturan-peraturan yang berat. Mereka membuat banyak aturan yang tidak ada dalam hukum Taurat dan mereka memaksa orang lain untuk mentaatinya. Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah seperti kuburan yang dicat putih. Kuburan itu terlihat indah di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan najis. Demikian juga dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka terlihat saleh di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan kesombongan dan kejahatan. Nah, kalian bisa mengecek itu di dalam Alkitab, ada ayatnya itu. Nah, Yesus mengakhiri khotbahnya dengan mengatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi akan dihukum karena mereka telah membunuh para nabi dan orang-orang benar. Mereka akan dihukum karena mereka telah menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, mengapa Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi? Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka adalah penghalang utama bagi Injil. Nah, mereka adalah orang-orang yang paling berkuasa dalam masyarakat Yahudi dan mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang-orang yang mengikuti Yesus. Yesus ingin menunjukkan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi bukanlah para pemimpin yang benar, tetapi mereka adalah orang-orang yang munafik dan jahat. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi ini? Nah, kita dapat belajar dari kecaman Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi bahwa kita harus berhati-hati agar kita tidak menjadi seperti mereka. Nah, mementingkan penampilan luar daripada hati. Kita harus berhati-hati agar kita tidak menggunakan agama untuk menindas orang lain. Nah, kita harus berhati-hati agar kita tidak membebani orang lain dengan peraturan-peraturan yang berat.
Kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya pemimpin yang benar, dan dia mengasihi kita apa adanya. Nah, saya menanggapi bagian kedua dari perkataan si Juma ini. Nah, Paulus adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, Paulus lahir di Tarsus, Asia Kecil, sekitar tahun 5-10 Masehi. Ia lahir dari keluarga Yahudi yang saleh dan taat kepada hukum Taurat. Ia dididik dengan ketat di bawah bimbingan Gamaliel, seorang ahli Taurat yang terkenal kala itu. Nah, Paulus menjadi seorang ahli Taurat yang ulung dan seorang Farisi yang saleh. Ia percaya bahwa Yesus adalah seorang penipu dan penyesat. Ia bahkan menjadi salah satu pemimpin penganiayaan terhadap orang-orang Kristen kala itu. Pada saat itu, Paulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen. Tiba-tiba ia melihat cahaya terang dari surga dan ia mendengar suara Yesus berkata, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, Paulus tersungkur ke tanah dan ia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawab Yesus, "Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu." Paulus menjadi buta karena cahaya itu. Ia dibawa ke Damsyik dan Ananias, seorang murid Yesus, menyembuhkannya. Banyak saksinya bahwa Paulus ini buta karena paparan sinar itu. Dan dia mendengar suara itu. Nah, setelah itu Paulus menjadi seorang pengikut Yesus. Dia mulai menyebarkan Injil kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Nah, ini yang cuma tidak tahu. Paulus adalah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja Kristen. Ia adalah salah satu rasul yang paling berpengaruh dan ajaran-ajarannya masih relevan hingga saat ini. Nah, bagian ketiga saya mau tanggapi perkataan si Juma ini. Apakah Paulus pemain tunggal mendirikan Kristen? Nah, jawaban singkatnya adalah tidak. Nah, Paulus bukan satu-satunya orang pendiri Kristen. Kalau Juma boleh baca-baca literatur ya. Nah, itu bukan Paulus. Ini menurut saya kalau dibilang Paulus pemain tunggal, nah ini keterlaluan ya ilmunya. Nah, Kristen adalah agama yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus. Yesus lahir di Yudea pada abad pertama Masehi dan ia mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan. Setelah Yesus disalib dan bangkit, para murid melanjutkan ajarannya. Nah, merekalah yang kemudian menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Paulus adalah salah satu murid Yesus yang paling berpengaruh. Ia adalah seorang ahli Taurat dan Farisi yang awalnya menentang Yesus. Namun setelah mengalami pertobatan, Paulus menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. Ia berkeliling dunia untuk menyebarkan Injil dan ia menulis banyak surat kepada jemaat-jemaat Kristen. Ajaran-ajaran Paulus sangat penting bagi perkembangan Kristen. Ia mengajarkan bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Ia juga mengajarkan bahwa orang Kristen harus hidup dalam kasih dan pengampunan. Nah, namun Paulus bukan satu-satunya orang berperan dalam pendirian Kristen. Para murid Yesus lainnya seperti Petrus, Yohanes, Yakobus juga memainkan peran penting. Nah, hal itu banyak orang lain yang turut berkontribusi dalam penyebaran Injil, termasuk orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kristen adalah agama yang didirikan oleh banyak orang, termasuk Yesus Kristus, para muridnya, dan orang-orang Kristen lainnya. Nah, pendiri Kristen mula-mula di India. Nah, ini hanya salah satu contoh yang saya kutip ya. Thomas adalah salah satu murid Yesus yang 12 itu ya. Namanya disebutkan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Thomas dikenal sebagai seorang murid yang ragu-ragu. Ia tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian sampai ia melihat sendiri bekas luka tusukan di tangan dan kaki Yesus. Thomas juga dikenal sebagai seorang murid yang berani. Ia bersedia pergi ke India untuk menyebarkan Injil. Thomas memainkan peran penting dalam penyebaran kekristenan. Ia adalah salah satu orang pertama yang membawa Injil ke India dan ia berhasil memenangkan banyak orang untuk mengikuti Yesus. Nah, jadi apa yang dikatakan Bang Juma ini adalah asumsi asal comot-comot ayat, lalu dia merangkai kisahnya sesuai dengan asumsi dia seperti itu. Nah, seakan-akan dia mengambil data. Nah, ini sebenarnya ya, dia mengambil data, tetapi dia lepaskan semuanya dari konteksnya seperti itu. Nah, dan orang awam mendengar ini, oh, seakan kisah yang wow gitu. Tetapi bagi orang-orang yang tahu akan Alkitab, nah ini suatu cerita yang lucu, apalagi Juma ini melawan Elia Miron gitu, yang mempunyai wawasan yang banyak tentang Injil. Nah, ini sebenarnya ilmu yang sangat memalukan ketika Juma ini menyodorkan argumen seperti ini ke Elia Miron. Nah, ini diketawain sama Elia Miron. Nah, saya aja mengerti seperti itu. Nah, jadi lain kali Bang Juma ini belajar lagi lebih banyak. Nah, murid-murid Yesus
Itu bukan mendirikan agama Yahudi, mereka mendirikan Kristen, ajaran Yesus. Nah, Kristen artinya orang yang mengikuti ajaran Yesus, bukan ajaran Yudaisme seperti itu. Nah, oke, terima kasih.